Yang ketiga, pelecehan seksual dengan ketakutan, di mana akan terjadi kekerasan jika korban menolak. 4. Pelecehan dengan iming-iming atau paksa, di mana pelaku memiliki otoritas pada korban. Kelima, pelecehan seksual mental, dengan menyerang harga diri korban melalui kata-kata kasar, mempermalukan dengan memperlihatkan pornografi. Penyebab terjadinya pelecehan seksual, yaitu dilihat dari si peleceh, dilihat dari tempat dan waktu kejadian, dan dilihat dari si korban. Respon korban pelecehan seksual. 1. Yang paling sering adalah ketidakberdayaan, kehilangan kontrol diri, takut, malu, dan perasaan bersalah. 2. Respon emosi korban terbagi menjadi 2, yaitu respon ekspresif atau ketakutan, kemarahan, gelisah, tegang, menangis, dan terisak-isak. Dan respon terkontrol, yaitu menyembunyikan perasaannya, tampil tenang, menunduk, dan lembut. Yang ketiga, respon lain yaitu mandi sebersih-bersihnya, pindah rumah, menambah pengamanan, atau membuang atau menghancurkan benda yang berkaitan dengan pelecehan. Yang keempat, beberapa hari kemudian akan timbul memar atau lecet pada bagian tubuh, sakit kepala, lelah, gangguan pola tidur, nyeri lambung, mual, muntah, gatal, dan keluar darah pada vagina, marah, merasa terhina, menyalahkan diri sendiri, ingin balas dendam, takut akan penyiksaan diri, dan kematian. Yang kelima, respon atau dampak jangka panjang, yaitu gelisah, mimpi buruk, fobia sendirian, merasa menjadi orang yang kotor dan menjijikkan, depresi, bahkan ada yang sampai menggunakan obat-obatan terlarang maupun ingin bunuh diri. Dampak psikologis pelecehan seksual, yaitu frekuensi terjadinya pelecehan parah tidaknya, yaitu halus atau kasar, mengancam keselamatan fisik, ataukah hanya sebatas pelecehan verbal. Hukum-hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual. Pasal 289 sampai 296 tentang pencabulan. Pasal 295 sampai 298 dan 506 tentang penghubungan pencabulan. Pasal 286 sampai 288 tentang persetubuhan dengan wanita di bawah umur. KUHP Pasal 89 sampai 90 tentang kekerasan dan luka berat. Pasal 351 sampai 356 tentang penganiayaan. Pasal 285 sampai 301 tentang kejahatan susila. Pasal 338 sampai 340 tentang pembunuhan. Pasal 324 sampai 337 tentang penghilangan kemerdekaan. Pasal 310 sampai pasal 321 tentang penistaan. Pada umumnya tidak membedakan korban laki-laki dan perempuan, kecuali pada kejahatan susila. Pekerja seks komersial atau PSK adalah setiap orang yang memperjualbelikan seks dengan uang atau dengan berbagai macam keuntungan. Pada umumnya, penyediaan seksual dengan imbalan uang. Mengapa wanita menjadi pekerja seks? Karena wanita yang tidak bermoral atau terlalu malas untuk mencari pekerjaan, untuk membeli makanan, tempat tinggal, dan untuk menghidupi anak-anak dan keluarga serta membayar utang untuk membeli obat-obatan. 5. Orang tua tunggal atau single parent adalah seorang ayah atau seorang ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga. Penyebabnya yaitu perpisahan karena perceraian, perpisahan karena kematian, kehamilan di luar nikah, ditelantarkan atau ditinggal suami tanpa dicerai. Dampak orang tua tunggal bagi perkembangan anak yaitu tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Anak menjadi minder atau menarik diri. Pada orang tua tunggal dengan ekonomi rendah, biasanya asupan nutrisi tidak seimbang. Di bidang pendidikan, orang tua tunggal sibuk untuk mencari nafkah sehingga pendidikan anak kurang sempurna.
Dampak orang tua tunggal terhadap ibu, yaitu beban ekonomi, peran ganda, hubungan dalam interaksi sosial, yang terkadang mendapat perlakuan kurang menyenangkan seperti dikucilkan, dicemooh, atau diejek. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua tunggal. Keterbukaan bahwa menjadi orang tua tunggal justru bukan sesuatu yang buruk. Mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, membuka diri untuk masa depan. Berbagi cerita dengan orang yang bernasib sama adalah salah satu terapi untuk mengurangi tekanan psikologis. 5. Pernikahan usia muda dan usia tua. Pernikahan adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, tujuan pernikahan, yaitu untuk mengesahkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara hukum, untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing termasuk di dalamnya pelarangan atau penghambatan terjadinya poligami secara hukum. Selanjutnya, pengakuan hak hukum anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut untuk pendataan dan kepentingan demografi. Selanjutnya, kriteria keberhasilan sebuah pernikahan, yaitu kebahagiaan suami istri, hubungan yang baik antara orang tua dan anak, kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat, penyesuaian yang baik dari anak-anak, kebersamaan, penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan, penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan usia remaja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan bila pria kurang dari 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun. Alasan pernikahan muda, yaitu faktor sosial budaya, di mana anak perempuan yang terlambat menikah merupakan aib keluarga. Desakan ekonomi, yaitu anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Selanjutnya, tingkat pendidikan, yaitu pendidikan yang rendah mendorong cepatnya pernikahan usia muda. Sulit mendapatkan pekerjaan, yaitu mereka menikah muda, keuangannya sudah ditanggung suami. Media massa, yaitu remaja modern, kian permisif terhadap seks. Yang terakhir, agama. Menikah muda tidak ada pelarangan, bahkan dianggap lebih baik daripada melakukan perzinaan. Kelebihan pernikahan usia muda, yaitu terhindar dari perilaku seks bebas, dan menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda, yaitu kesehatan perempuan, kualitas anak, bayi berat lahir rendah, keharmonisan keluarga, dan perceraian. Upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia muda, yaitu Undang-Undang Pernikahan, bimbingan kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat. Pernikahan usia tua adalah pernikahan yang dilakukan seorang perempuan di atas usia 35 tahun. Alasannya yaitu faktor keturunan, biasanya karena sebelumnya telah terjadi pada orang tua. Pilih-pilih pasangan karena perempuan tersebut mengharapkan seorang pasangan yang sempurna. Kemudian prioritas terhadap karir, trauma karena masa lalu, karena putus cinta, takut melihat pengalaman dari teman dekat, takut hamil, tidak ingin merasakan sakit pada saat persalinan. Kelebihan dari pernikahan usia tua, yaitu memiliki kematangan secara fisik, psikologis, sosial, dan finansial, sehingga harapan untuk membentuk keluarga sejahtera dan berkualitas lebih mudah diwujudkan. Kekurangannya yaitu meningkatkan resiko komplikasi medis pada kehamilan dan persalinan yang berhubungan dengan kelainan degeneratif, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus. Selanjutnya, susah mendapatkan keturunan, perdarahan yang banyak selepas bersalin, kelahiran sebelum masanya,
lebih merasa mudah lelah pada saat hamil.